Seriusan lu? Iya, gue denger langsung obrolan mereka tadi di depan rumah. Bener kan apa yang gua omongin kemarin? Mereka udah pasti pacaran, nggak mungkin enggak. Iya. Terus, emang lu nggak setuju, Dot? Ya, gimana ya? Iya, gue tahu Bang Topan orangnya baik. Tapi kan baik di tongkrongan, Bi. Nggak tahu kalau soal percintaan. Iya sih. Terus lu maunya apa? Gua mau ngetes kesetiaan dia, Bi. Kita harus kirim cewek cantik buat ngegoda dia. Kalau dia sampai kegoda, berarti dia main-main sama ibu gua. Boleh juga. Tapi siapa ceweknya? Adek lu? Gua nggak mau ah. Setelah perdebatan sengit itu, suasana di antara mereka mendadak hening. Malam terasa semakin tebal. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang mengisi ruang kosong di kepala masing-masing. Dot berjalan mondar-mandir, pikirannya kalut. Sementara Robi hanya menghela napas panjang, mencoba menimbang apa yang baru saja mereka bicarakan. Di kejauhan, motor Parungkat terdengar meraung sebelum akhirnya menghilang di tikungan. Yao masih duduk di teras, menatap kosong ke jalan. Seakan menunggu sesuatu yang tak pasti, Dot akhirnya berhenti melangkah. Ia menatap langit malam, bulan separuh menggantung redup, seolah menjadi saksi bisu kegelisahannya. Hatinya penuh dengan tanda tanya. Apakah benar ibunya terjebak dalam hubungan yang bisa menghancurkan kehormatan keluarga? Atau semua ini hanya salah paham yang terlalu cepat disimpulkan? Sementara itu, di rumah seberang, lampu mulai kembali menyala. Topan terlihat keluar sebentar, menyalakan rokok, lalu duduk bersandar di pagar rumah. Wajahnya tenang, berbeda jauh dengan badai yang tengah berkecamuk di benak Dot. Robi, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya bangkit. Ia sadar sahabatnya membutuhkan pembuktian, tapi rencana untuk menguji Topan jelas bukan hal sepele. Jika salah langkah, bukan hanya hubungan Topan dengan ibu Dot yang bisa hancur, tapi juga persahabatan mereka sendiri. Malam itu berakhir dengan masing-masing membawa beban pikiran sendiri. Dot semakin yakin harus mencari cara untuk menguji kesetiaan Topan. Sementara Robi mulai merencanakan kemungkinan lain agar semuanya tidak berakhir kacau. Di balik semua itu, sebuah kenyataan perlahan muncul bahwa rahasia yang disembunyikan lebih lama hanya akan semakin berbahaya, dan cepat atau lambat akan meledak dengan cara yang tak terduga. Keesokan harinya, Dot terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman hampir tak bisa tidur. Ia terus memutar ulang kejadian semalam. Suara lirih ibunya dengan Topan, dan bayangan kemungkinan terburuk yang membuat dadanya sesak. Di luar kamar, Robi sudah menunggu dengan wajah lelah. Mereka berdua tak banyak bicara. Hanya saling bertukar pandang yang penuh tanda tanya. Diam-diam, mereka sama-sama sadar bahwa langkah berikutnya bisa mengubah segalanya. Dot lalu membuka ponselnya, mencari-cari kontak teman lama yang bisa membantu. Ia teringat pada seorang kenalan perempuan di lingkaran mereka, dulu seseorang yang punya penampilan menarik dan cukup berani untuk menjalankan misi yang ia pikirkan. Ide itu semakin terasa masuk akal di kepalanya. Meski nuraninya masih menolak, Robi menghela napas panjang. Ia tahu Dot serius. Sambil duduk di teras, ia berkata lirih dalam hati bahwa rencana ini berbahaya bukan hanya untuk Topan, tapi juga untuk ibunya sendiri. Sementara itu, Topan menjalani pagi seperti biasa. Ia menyiapkan diri untuk beraktivitas, sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang tengah merencanakan ujian besar untuknya. Senyum tenang di wajahnya kontras dengan badai yang sudah siap menghantam dari arah yang tak ia duga. Hari itu menjadi awal dari sebuah permainan berisiko. Permainan yang hanya punya dua kemungkinan akhir: membuka kebenaran atau menghancurkan semuanya. Siang itu, Dot dan Robi masih duduk di warung kecil dekat pasar. Suasana riuh oleh pedagang dan suara kendaraan yang lalu lalang. Dot menatap kosong ke meja, sementara Robi gelisah memainkan sendok di tangannya. Nggak ada cara lain, Bih, pikir Dot dalam hati. Kalau mau tahu hati Topan yang sebenarnya, kita harus cari orang yang bisa bikin dia goyah. Tapi masalahnya, siapa Dot? Sempat menghubungi beberapa kenalannya, namun tak ada yang berani. Rencana itu hampir gagal. Sampai akhirnya, matanya secara tak sengaja menatap Lisa, adik Robi, yang baru saja lewat sambil membawa kantong belanjaan. Sejenak,
ide gila itu muncul begitu saja. Lisa punya wajah manis, pembawaan ramah, dan cukup dekat dengan lingkaran mereka. Bagi Dot, itu bisa jadi umpan paling efektif. Namun, bagi Robbie, itu jelas guncangan besar. Saat Dot menyampaikan niatnya, Robbie spontan marah. Hatinya berontak. Bagaimana mungkin ia tega menyeret adiknya sendiri ke dalam permainan kotor ini? Tetapi, Dot tak menyerah. Ia terus mendesak, mengatakan bahwa hanya Lisa yang bisa membuat hasilnya nyata. Kalau Topan bener-bener serius sama ibu gue, dia nggak bakal kegoda sama siapapun, termasuk adik lo sendiri, katanya dengan wajah penuh keyakinan. Robbie termenung lama. Pertarungan batin berlangsung di dalam dirinya. Sebagai sahabat, ia paham kekhawatiran Dot. Namun, sebagai kakak, ia merasa seperti sedang mengorbankan kehormatan adiknya. Akhirnya, dengan berat hati, Robbie menunduk. Ia tahu, sekali ia berkata ya, maka tidak ada jalan untuk mundur lagi. Lisa, yang sama sekali tak tahu apa-apa, perlahan akan ditarik masuk ke dalam pusaran masalah yang lebih besar dari sekadar drama percintaan. Sore itu, rencana mulai disusun. Dot akan mencari cara agar Lisa bisa bertemu dengan Topan secara alami, tanpa terlihat dipaksa. Semua harus tampak wajar, agar ujian ini benar-benar bisa menunjukkan wajah asli Topan. Namun, tak seorang pun dari mereka sadar bahwa keputusan itu akan membuka pintu pada serangkaian kejadian yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, Lisa duduk di ruang tamu sambil membuka buku kuliahnya. Ia terlihat santai, tidak tahu kalau di balik pintu kamar, Robbie dan Dot sedang berbisik merancang sesuatu. Dot sudah menyiapkan skenario. Lisa akan kebetulan bertemu dengan Topan di pasar ketika sedang berbelanja. Pertemuan itu akan terlihat alami, seolah-olah hanya sekedar basa-basi. Tapi sebenarnya, Dot ingin melihat apakah Topan akan memberi perhatian lebih dari sekadar pertemuan biasa. Robbie dengan hati berat akhirnya memanggil adiknya keluar kamar. Lisa yang polos langsung menyambut dengan wajah ceria. Ia tidak curiga sedikit pun. "Lis, nanti sore lo temenin gua belanja ke pasar." "Ya," kata Robbie santai, berusaha menutupi nada gugupnya. Lisa mengangguk ringan tanpa banyak tanya. Baginya itu hal biasa, membantu sang kakak. Sementara itu, Dot menyusun detail kecil agar rencana berjalan mulus. Ia tahu, Topan sering ke pasar sore hari, membeli bahan makanan, atau sekadar menemani ibu Dot. Itulah momen yang ingin ia manfaatkan. Lisa hanya berpikir ia sedang menjalankan tugas sederhana, menemani Robbie dan membantu membawa barang. Ia tidak sadar bahwa kehadirannya sudah ditetapkan menjadi umpan dalam ujian yang bisa menentukan masa depan hubungan orang-orang terdekatnya. Menjelang sore, langit mulai memerah, menandakan matahari sebentar lagi tenggelam. Pasar mulai ramai, aroma bumbu, sayuran, dan suara tawar menawar bercampur jadi satu. Lisa berjalan di samping Robbie sambil sesekali tertawa kecil karena kakaknya terlihat kikuk. Dot, yang mengawasi dari kejauhan, menahan napas. Ia tahu, sebentar lagi Topan akan muncul di detik-detik itu. Jantung Dot berdetak lebih cepat. Semua bergantung pada apa yang akan dilakukan Topan saat berhadapan dengan Lisa.